Erev Tov Chaverim Brukim Habaim Sahabat Shalom. Selamat malam Chaverim, selamat datang dan sahabat Shalom. Selamat datang di layanan Sefirat HaOmer bersama saya More Arye dari Keilat Ori Indonesia dan Keilat Ori Singapura, dan bersama Chaverim semua di seluruh tanah air di Indonesia. Dimanapun Chaverim berada, kita akan melakukan mitzvah bersama-sama di hari Syabat ini untuk Sefirat HaOmer atau mitzvah penghitungan Omer hari ke-41. Saat ini dalam perjalanan kita sudah sampai hari ke-41 ya. Dan tinggal beberapa hari lagi kita akan sampai ke level ke-50, yaitu hari raya Shavuot. Dan sefirahnya pada pekan ini kita masih fokus pada Sefirah Yesod. Dan malam hari ini ya, Sefirah atau energi yang terpancar pada hari Syabat ini, sahabat Parasot, Behar, Bekuchotai adalah Sefirah Yesod, Sebe Yesod, fondasi di dalam fondasi. Jadi energinya terpancar kuat pada malam hari ini untuk Sefirah Yesod, Sebe Yesod. Baik Haverim, tanpa menunda-nunda, mari kita melakukan mitzvah Sefirat HaOmer bersama-sama secara arvut. Karena ini adalah sebuah mitzvah, maka kita perlu melekat kepada sosok seorang sadik. Apalagi di dalam pekan Sefirat Yesod. Sosok sadik kita adalah Rabi kita, Yeshua ben Yosef, atau yang disebut sebagai Masiah ben Yosef. Prinsip melekat kepada sosok seorang sadik ini adalah fondasi di dalam agama Yahudi. Nanti kita akan belajar renungannya ya untuk Sefirah Yesod, Sebe Yesod. Ini tercatat di dalam Likutei Moharan dalam gerakan Hasidik Bresov, Likutei Moharan 2 ayat 6. Oleh karena itu, sebelum melakukan mitzvah, setiap orang perlu melekatkan dirinya kepada para sadikim yang sesungguhnya, yang ada pada sebuah generasi. Untuk setiap seorang sadik yang sesungguhnya, pada dirinya terdapat sebuah esensi dari Masiah dan sebuah esensi dari Mose. Oleh sebab itu, kita menemukan bahwa para sadikim dapat bekerja sama satu sama lainnya, sebagaimana dijelaskan di dalam Talmud Bavli, Traktat Sabat 101b. Mose telah mengatakannya dengan benar. Juga Mose menjelaskan tentang kedatangan Sang Masiah seperti di dalam Kejadian 49 ayat 10 sampai Silo datang. Ini adalah Mose dan ini adalah Masiah. Zohar paragraf 1 pasal 25b, Likutei Moharan 2 ayat 6. Ini juga diajarkan oleh Rabi kita, Masiah kita, Rabi Yeshua ben Yosef di Besorat Yohanan atau Injil Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin ve amin. Mari kita mulai melakukan mitzvah Sefirat HaOmer diawali dengan Lesem Yichud untuk menyatukan nama Yud-He dengan Vav-He. Lesem Yichud Kudes Habrichu Uskinte Bithilu Urchimu Leyachet Sem Yud-He Bevav-He Beyichud Hashelim Besem Kol Israel. Demi penyatuan yang Maha Kudus, diberkatilah dia dengan sekinahnya di dalam rasa takut dan kasih untuk menyatukan nama Yud-He dengan Vav-He dalam kesatuan yang sempurna atas nama seluruh Israel. Amin. Berkat Sefirat HaOmer. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Asher kidetsanu bemitzvotav vetzifanu al Sefirat HaOmer. Silakan. Yang artinya, diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta yang sudah menguduskan kami
dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk menghitung Omer. Silakan. Hayom hari ini. Hayom echad ve'arba'im yom sehem chamisa savuot vesisa yamim laomer. Silakan. Yang artinya, hari ini adalah hari ke-41 yang adalah 5 pekan dan 6 hari untuk Omer. Silakan. Tefilah atau doa. Semoga Yang Maha Pengasih mengembalikan kepada kita secepatnya pelayanan di Beit Hamikdash pada hari-hari ini. Amin. Selah. Untuk pemimpin biduan, sebuah lagu dengan musik instrumen, sebuah mazmur. Semoga Elohim mengasihani kita dan memberkati kita. Semoga Dia membuat wajahnya bersinar kepada kita untuk selamanya melalui malaikat Memtet. Agar jalanmu, Masiahmu dikenal di seluruh bumi, dan keselamatanmu, Yesuatecha, dikenal di antara segala bangsa. Segala bangsa akan memuji Engkau, ya Elohim, ya segala bangsa akan memuji Engkau. Segala bangsa akan bersuka cita dan bersorak kegirangan, karena Engkau akan menghakimi segala bangsa dengan adil, dan akan membimbing mereka di bumi untuk selama-lamanya. Segala bangsa akan memuji Engkau, ya Elohim, ya segala bangsa akan memuji Engkau. Karena bumi telah menghasilkan hasilnya, dan Elohim, ya Elohim kami, akan memberkati kami. Elohim akan memberkati kami, dan juga semua orang dari penjuru bumi akan takut kepadanya. Amin. Doa ini kita meteraikan melalui teks puisi Ana Bekoah, di mana kita akan menyebutkan 42 dari nama Hakados Baruhu, mengharapkan sisi sebelah kanannya, sisi chesetnya, untuk mentransformasi kita menjadi Briah Kadasa, menjadi ciptaan baru, dan membawa kita kembali ke Gan Eden, menjadi manusia yang sempurna sebelum jatuh dalam dosa. Ana Bekoah gedulat yamin khatatir serura. Kami memohon kepadamu dengan kekuatan dan kebesaran tangan kananmu, lepaskan ikatan dosa kami. Kabel rinat amka sakpenu taharenu nora. Terimalah doa bangsamu, kuatkanlah kami, murnikanlah kami, Oh yang Maha mengagumkan. Nagi bordor sidkut khakfafat samrem. Aku memohon, Oh yang Maha perkasa satu-satunya, jagalah mereka seperti biji matamu, yaitu mereka yang selalu mengejar keesaanmu. Barhem taharem rachamem sidkat khatamit gamblem. Berkatilah mereka, murnikanlah mereka, tunjukkanlah belas kasihan atas mereka, biarlah kebenaranmu selalu dianugerahkan kepada mereka. Chasin kados beroftuf chanahel adatecha. Yang Maha Perkasa dan yang Maha Kudus, dengan kebaikanmu, pimpinlah umatmu. Yahid ge'eleamcha penezo chrei kedusatecha. Yang Maha Esa yang dimuliakan. Kembalilah kepada bangsamu yang menyatakan kekudusanmu. Sab atenu kabel usma za'akatenu yodea ta'alumut. Terimalah permohonan penting kami, dan dengarkanlah tangisan kami, Oh yang Maha mengetahui segalanya. Baruch Hashem, kita baru saja mengucapkan 42 nama Hakados Baruhu untuk mengharapkan sisi chesed belas kasihannya untuk mentransformasi kita kembali ke Gan Eden. Ha-Adam, sang manusia. Di dalam Kejadian 1:26 dikatakan, berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia. Di situ dikatakan, Vayomer Elohim na'ase Adam. Perhatikan bahwa kata Ibrani Adam ditulis dengan huruf Alef, Dalet, dan Mem Sofit. Kemudian di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Adonai Elohim membentuk sang manusia itu. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, Vayitzer Adonai Elohim et ha-Adam. Kata ha-Adam itu memiliki nilai gematria 50. Artinya, di Kejadian 2 ayat 7, manusia pertama tersebut adalah manusia yang sempurna. Kenapa dikatakan 50 itu angka sempurna? Yaitu yang mencapai level ke-50 dari Bina. Karena pada saat Sefirat HaOmer, mitzvahnya
berdasarkan Imamat 23, 15-16, bahwa kita harus menghitung hari ke-49. Setelah hari ke-49 kita ditransformasi, kita hitung hari yang ke-50, artinya kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, level ke-50 itu adalah level binah di dalam makna esoterik agama Yahudi. Binah itu artinya adalah pengertian, pemahaman, understanding, ya, yang juga kalau huruf Ibraninya dibalik posisinya, maka itu menjadi ben Yah atau anak Yah. Artinya, kalau kita ingin belajar Torah dan mengalami pengertian yang mendalam tentang Torah, maka seseorang harus menempel, melekat kepada sosok anak Elohim ini atau ben Elohim ini, yaitu harus menjadi Ha-Adam, menjadi ciptaan baru. Itu artinya mengapa kita melakukan Sefirat HaOmer. Eitz Chaim, pohon kehidupan, di dalam Tanakh dan juga di dalam Brit Hadasa, di Mazmur 1 ayat 3 dan Markus 8, 24-26, manusia digambarkan sebagai sebuah pohon. Dalam hal ini adalah Eitz Chaim atau pohon kehidupan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Markus 8, 24-26 ketika Yesua mencelikan mata orang buta. Dikatakan, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Inilah diagram pohon kehidupan. Di dalam agama Yahudi, ya, ada 10 sefirot, ya, dan 7 sefirot yang di bawah itu menggambarkan tentang karakter manusia, sifat ilahi dari manusia, sedangkan 3 sefirot yang di atas adalah karakter dari Hakadosh Baruhu. Menurut ajaran Kabbalah dan ajaran Chassidut, 7 sefirot di bawah adalah menggambarkan 7 tokoh karakter personal di dalam kitab suci, yaitu Chesed Abraham, Gevurah Itzhak, Tiferet Yaakov, Netzach Moshe, Hod Aharon, Yesod Yosef, Malchut David. Silakan. Tefilah, doa. Oh Sang Penguasa alam semesta, Engkau telah memerintahkan kami melalui Mose hambamu untuk melakukan mitzvah Sefirat HaOmer, untuk menguduskan kami dari kejahatan kami, dari kerusakan kami, dan dari kenajisan kami, sebagaimana Engkau sudah perintahkan di dalam Taurat-Mu. Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah Sabat itu Pesach, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan Omer, harus ada genap waktu 7 pekan. Sampai pada hari sesudah pekan yang ke-7, kamu harus hitung hari yang ke-50. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Adonai. Perhatikan dalam ayat ini, ya, sampai pada hari sesudah pekan yang ke-7, ya, hari ke-49, kamu harus hitung hari yang ke-50. 50 dalam bahasa Ibraninya, gematrianya itu adalah untuk kata Ha-Adam. Kamu akan kembali menjadi manusia yang sempurna seperti Adam belum jatuh dalam dosa. Ha-Adam, setelah menjadi Bria Hadasa, menjadi ciptaan yang baru, kamu harus mempersembahkan korban. Artinya korban itu adalah berasal dari kata Ibrani karov, artinya datang mendekat, ya, datang mendekat sebagai sajian yang baru, ya. Artinya Bria Hadasa, menjadi manusia baru, ciptaan baru, datang mendekat kepada Adonai. Imamat 23, 15-16. Supaya neshamot, jiwa-jiwa umatmu Israel dapat dibersihkan dari zuhama, kekotoran spiritual. Oleh karena itu, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu ya Adonai Elohim kami, dan Elohim bapa-bapa leluhur kami, agar melalui mitzvah dari Sefirat HaOmer yang kami lakukan pada hari ini, kiranya noda kecacatan, kerusakan, kecemaran yang sudah kami lakukan pada Sefirah Yesod, Sebe Yesod, dapat diperbaiki, dan kiranya kami dapat ditransformasi, diubahkan, dimurnikan, dan dapat dikuduskan dengan kekudusan ilahi-Mu. Kiranya chesed, kasih karunia yang berlimpah dapat diberikan kepada seluruh alam semesta ini,
Semoga melalui mitzvah dari Sefirat HaOmer ini dapat memperbaiki nefes, ruah, dan neshama kami dari setiap kehinaan, kerusakan, dan kecacatan kami. Dan semoga melalui mitzvah dari Sefirat HaOmer ini dapat menjadikan kami Briah Hadasah, ciptaan baru, mentransformasi, memurnikan, dan menguduskan kami dengan kekudusan ilahimu. Amin. Selah. Mazal Tov Khaverim, kita baru saja melakukan mitzvah Sefirat HaOmer. Selanjutnya kita akan belajar membaca atau belajar renungannya tentang Sefirah pada hari ini, hari ke-41 Sefirat HaOmer, yaitu Sefirah Yesod Sebe Yesod. Hari ke-41 Sefirat HaOmer, kita sudah mengucapkan berkatnya. Sefirahnya adalah Yesod Sebe Yesod, fondasi di dalam fondasi. Beberapa ayat yang berkaitan dengan Sefirah Yesod Sebe Yesod adalah Mishle Amsal 10 ayat 25. Di situ dikatakan Vetsadik Yesod Olam. Dan seorang sadik adalah fondasi alam semesta yang kekal. Kemudian juga ayat yang kedua diambil dari Talmud Bavli, Traktat 10a yang mengatakan Emet La Amito, kebenaran dari segala kebenaran. Ayat yang ketiga diambil dari Chavakuk 3 ayat 13. Chavakuk atau Habakuk dalam bahasa Indonesianya, pasal 3 ayat 13 yang berbunyi, Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan masyahmu atau orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau membuka fondasinya sampai batu yang penghabisan. Selah. Itulah 3 ayat yang berhubungan dengan Yesod Sebe Yesod. Dalam sejarah yang pertama, hari ini adalah Yarzeit dari Rabbi Saadia Gaon, seorang ros atau kepala Akademi Talmudik di kota Sura di Irak. Beliau adalah penulis buku Emunot Vedeot, yaitu presentasi filosofi pertama agama Yahudi pada tahun 942 sesudah Masehi. Yang kedua dalam sejarah hari ini adalah Yarzeit dari Ramchal atau Rabbi Moshe Chaim Lusato, penulis buku Mesilat Yesharim dan Derech Hashem pada tahun 1747 sesudah Masehi. Yang ketiga dalam sejarah, pada hari ini ratusan orang Yahudi dibunuh di Brussels di Belgia pada tahun 1370 sesudah Masehi. Yang keempat, pada hari ini perang 6 hari dimulai antara Israel melawan negara-negara Arab pada tahun 1967 sesudah Masehi. Kita tiba pada meditasi untuk Yesod Sebe Yesod atau fondasi di dalam fondasi. Berdasarkan ajaran Midrash dan tradisi agama Yahudi, diajarkan bahwa alam semesta ini berdiri di atas fondasi mitzvot yang dilakukan oleh seorang sadik di setiap generasi. Perhatikan Khaverim ya, bahwa alam semesta ini berdiri di atas fondasi mitzvot yang dilakukan oleh seorang sadik di setiap generasi. Jadi penting Khaverim untuk melakukan mitzvah. Karena dengan melakukan mitzvah, itu akan membuka neshama, cahaya seseorang untuk menjadi seorang sadik, dan sadik itu adalah fondasi alam semesta ini. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Hashem, dan seorang sadik adalah representasi manifestasi Hashem di dunia fisikal ini. Agama Yahudi yang mengajarkan ini, Khaverim. Seorang sadik adalah representasi manifestasi Hashem di dunia fisikal ini. Jadi nggak salah jika Yeshua sebagai Masiah, seorang sadik, dianggap sebagai manifestasi Hashem di dunia fisikal. Sebab itu tidak melanggar konsep atau halakha agama Yahudi. Jadi menurut agama Yahudi, setiap orang memiliki DNA rohani seorang sadik di dalam dirinya. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang sadik. Butuh waktu seumur hidup untuk dapat menyatakan terang cahaya sadik dan manifestasi sadik ini ke dunia fisikal yang adalah esensi sebuah emet kebenaran.
Ingat perkataan Rabbi Yeshua ben Yosef di Yohanan 14 ayat 6. Akulah sang jalan, sang kebenaran, sang emet, dan sang hidup. Hari ini Sefira Yesod Sebe Yesod adalah saatnya kita menyalakan terang cahaya sadik tersebut di dalam diri kita untuk bercahaya cemerlang, menjadi sama seperti Masiah Yeshua ben Yosef Hatsadik, yaitu menjadi Bria Hadasah, menjadi ciptaan baru. Di dalam agama Yahudi, kita menantikan kedatangan sosok Masiah ben David. Tetapi ingat, di dalam agama Yahudi juga diajarkan tentang Masiah ben Yosef. Tidak ada halakha di dalam agama Yahudi yang mengatur kriteria sosok Masiah ben Yosef. Hanya diajarkan dalam agama Yahudi bahwa sosok Masiah ben Yosef akan datang sebelum sosok Masiah ben David. Menurut Chazal, Chachamenu Zikrono Livracha, Masiah ben Yosef akan datang dan memerangi musuh-musuh bangsa Israel dan mati, yaitu Mesirut Nefesh, dalam proses untuk membawa kedatangan Masiah ben David. Ini agama Yahudi, Khaverim, konsep ini. Chazal yang menjelaskannya. Setiap orang di dalam rumah Israel, baik Yahudi asli maupun Gerim, memiliki nitzot, spark, seorang sadik di dalam dirinya. Beset atau Baal Shem Tov malah mengajarkan bahwa di dalam diri setiap orang terdapat nitzot atau spark Masiah. Dan nitzot spark ini berhubungan dengan leadership, jiwa kepemimpinan. Di dalam sejarah umat manusia, bangsa Yahudi selalu menjadi bangsa pemimpin di dalam setiap sejarah. Ketika banyak orang secara massal menyadari dan mengaktifkan nitzot spark Masiah di dalam diri mereka, maka hal tersebut akan membawa Masiah ben David datang kembali. Jadi konsep ini ya secara massal itu juga melibatkan Gerim, bangsa-bangsa non-Yahudi. Jika bangsa-bangsa non-Yahudi ini mengalami kepenuhan, mengalami full of understanding tentang peranan mereka untuk ikut mengaktifkan nitzot atau spark Masiah di dalam diri non-Yahudi, maka mereka akan ikut aktif terlibat membawa kedatangan Masiah ben David. Itu sebabnya penting bagi teman-teman yang berlatar belakang non-Yahudi untuk mengalami kepenuhan, untuk mengalami melohagoyim, untuk menyadari peranan Khaverim di dalam rumah Israel dalam membawa sosok Masiah ben David datang kembali. Hari ini adalah saatnya kita menekan tombol aktif nitzot atau spark tersebut untuk membawa Masiah ben David datang kembali. Amin ve amin ken yei ratson. Pertanyaan untuk renungan diri sendiri. 1. Apakah saya sungguh-sungguh percaya bahwa ada nitzot, ada spark seorang sadik, ada spark Masiah di dalam diri saya? Pertanyaan nomor 2. Apakah artinya bagi saya jika saya memiliki nitzot spark seorang sadik, seorang Masiah di dalam diri saya? Pertanyaan nomor 3. Bagaimanakah caranya saya mengaktifkan nitzot spark seorang sadik, spark Masiah di dalam diri saya menjadi realitas kenyataan di dalam hidup fisikal ini? Yaser Koah. Demikian Khaverim, renungan untuk Sefira Yesod Sebe Yesod di hari Syabat Parasot Behar Bechuchota ini di Sefirat HaOmer hari yang ke-41. Mari kita aktifkan ya nitzot atau spark tersebut, spark Masiah di dalam diri kita untuk ikut terlibat secara aktif dalam sejarah untuk membawa pulang Masiah ben David kembali. Semoga renungan ini, mitzvah ini bermanfaat untuk rumah Israel dan menambah
neraca timbangan positif untuk rumah Israel. Ya, Serkoa.